Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Lutfi Fatmawati. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran ekonomi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu, meskipun secara tidak tatap muka, tetapi hal ini tidak menyurutkan kita semua untuk terus belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu ingatkan kembali agar kalian mengisi daftar hadirnya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami tentang persamaan dasar akuntansi, konsep persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi, menyajikan hasil penalaran analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Sebelum kepada analisis dan pencatatan persamaan dasar akuntansi, kita harus mengetahui konsep persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi adalah hal yang paling mendasar dari struktur akuntansi. Hal ini karena semua pencatatan transaksi hingga berbentuk laporan keuangan berangkat dari konsep ini. Dengan konsep inilah kita dapat mengetahui pengaruh dari suatu transaksi terhadap posisi keuangan. Nah, adapun yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik dari suatu perusahaan. Adapun unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset atau harta, liabilitas atau kewajiban atau utang, ekuitas itu modal. Unsur-unsur pokok persamaan dasar akuntansi yang pertama yaitu ada aset, di mana aset ini diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan di mana dapat memberikan keuntungan atau manfaat ekonomi di masa depan dalam bentuk kas atau setara kas pada perusahaan, di mana aset dibagi 5 jenis yaitu ada aset lancar, investasi, aset tetap tidak berwujud, aset lain-lain. Aset lancar ini adalah aset yang sangat mudah diuangkan dan umur pemakaian aset tersebut kurang dari 1 tahun. Contohnya kas, piutang, perlengkapan, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Kemudian ada investasi, di mana investasi ini adalah sejumlah harta milik perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain atau dalam bentuk surat berharga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau bunga. Contohnya yaitu investasi dalam saham dan obligasi. Selanjutnya ada aset tetap, di mana aset tetap ini merupakan aset perusahaan yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan dapat digunakan berkali-kali. Contohnya yaitu peralatan, mesin, kendaraan bermotor, gedung, dan tanah. Kemudian ada aset tetap tidak berwujud, di mana aset tetap tidak berwujud ini adalah aset perusahaan yang tidak tampak wujudnya namun memiliki nilai ekonomis. Contohnya yaitu nama baik, hak cipta, hak paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Kemudian ada liabilitas atau kewajiban. Liabilitas adalah pengorbanan ekonomis yang harus dipenuhi oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat dari kegiatan usaha. Liabilitas juga dibagi menjadi 2, yaitu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, liabilitas jangka pendek adalah merupakan kewajiban yang harus segera dilunasi paling lambat dalam 1 periode akuntansi. Contohnya yaitu utang usaha, wesel bayar, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang merupakan suatu kewajiban yang waktu pelunasannya lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya yaitu utang hipotek dan utang obligasi. Kemudian yang selanjutnya ada ekuitas pemilik, di mana ekuitas merupakan suatu hak residual atas perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Perusahaan memiliki 2 ekuitas, yaitu ekuitas kepada pihak yang meminjamkan dana atau kreditur, disebut juga liabilitas, dan ekuitas kepada pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik biasanya terdiri atas 2 akun, yakni akun modal pemilik dan praip pemilik. Persamaan akuntansi, di mana ada
aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Artinya, aset itu harus seimbang dengan liabilitas dan ekuitas pemilik. Di sini Ibu mempunyai cara khusus agar kalian mudah memahami aturan debit kredit dan saldo normal tiap-tiap akun. Posisinya seperti ini ya, jadi kalian tangannya harus seperti ini. Di sini posisinya yaitu saldo normal. Yang pertama itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Biasa Ibu singkat dengan HUMPB ya. Apabila bertambah, harta itu didebit, utang dikredit, modal dikredit, pendapatan dikredit, dan beban didebit. Dan apabila berkurang, harta dikredit, utang didebit, modal didebit, pendapatan didebit, dan beban dikredit. Kita langsung berhadapan dengan contoh soal. Yang pertama ada transaksi A, merupakan suatu penyetoran modal oleh pemilik, di mana di sini terdapat penambahan aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 8 juta dan di sisi lain modal juga bertambah dengan jumlah yang sama, karena Ibu Linda menyetorkan uangnya sebesar 8 juta untuk modal awal Linda Taylor. Nah, pada transaksi B ini merupakan suatu perolehan pinjaman di mana Ibu Linda ini meminjam uang kepada bank sebesar 10 juta untuk penambahan modalnya. Sehingga pengaruhnya yaitu uang kas bertambah menjadi 18 juta karena ada tambahan 10 juta dari pinjaman ke bank. Kemudian di sisi lain juga utang bank bertambah sebesar 10 juta karena Bu Linda meminjam kepada bank untuk menambah modalnya. Pada transaksi C ini merupakan pembelian mesin jahit, di mana Bu Linda mengeluarkan uangnya untuk pembelian mesin jahit sebesar 14.800.000. Transaksi ini menyebabkan aset pada satu sisi bertambah berupa mesin jahit sebesar 14.800.000 dan di sisi lain juga kasnya berkurang sebesar 14.800.000. Nah, pada transaksi D ini merupakan pembelian perlengkapan di mana Bu Linda membeli perlengkapan seharga 1.500.000, tetapi baru dibayar tunai itu sebesar 1 juta sehingga Ibu Linda mempunyai utang sebesar 500.000. Jadi, untuk penulisan pada persamaan dasar akuntansinya yaitu kas berkurang sebesar 1 juta, kemudian pada aset ada satu sisi tambahan yaitu perlengkapan sebesar 1.500.000 dan pada liabilitas bertambah yaitu utang usaha sebesar 500.000. Pada transaksi E ini merupakan suatu pembayaran utang di mana Ibu Linda membayar utangnya sebesar 60.000 sehingga menyebabkan transaksi pada kas berkurang sebesar 60.000 dan pada utang usaha juga berkurang sebesar 60.000. Mengapa di utang usaha? Karena Ibu Linda membayar utang atas perlengkapan sebesar 500.000 dan kemudian dibayar kemudian utangnya itu sebesar 60.000 sehingga sisa utangnya yaitu 440.000. Pada transaksi F ini merupakan suatu penerimaan pendapatan di mana Ibu Linda selama 1 bulan kegiatannya itu mendapatkan perolehan jasa dari menjahit itu sebesar 1.600.000, tetapi baru dibayar tunai sebesar 1 juta dan sisanya secara kredit sebesar 600.000. Pada transaksi ini menyebabkan kas bertambah 1 juta dan pada aset bertambah yaitu piutang usaha sebesar 600.000. Mengapa piutang usaha? Karena Ibu Linda masih mempunyai pendapatan sebesar 600.000 yang belum dibayarkan oleh konsumen kepada Ibu Lindanya sendiri. Kemudian di sisi lain modal juga bertambah sebesar 1.600.000.
Transaksi G ini merupakan pembayaran beban, di mana beban yang dibayarkan itu diantaranya yaitu untuk gaji karyawan sebesar 350.000, untuk listrik 100.000, dan serba-serbi sebesar 50.000. Sehingga pada transaksi ini menyebabkan kas berkurang sebesar 500.000 dan modal juga berkurang sebesar 500.000. Transaksi H merupakan pengakuan beban, di mana pada akhir bulan perlengkapan yang masih tersisa itu sebesar 1.400.000, yang berarti sebesar 100.000 telah dipakai dalam kegiatan perusahaan dan menyebabkan pengurangan aset yaitu perlengkapan dan pengurangan modal sebesar 100.000. Perlu diingat bahwa perlengkapan yang masih tersisa di sini 1.400.000, sehingga adanya pengurangan pada perlengkapan awal yaitu 1.500.000 dikurangi perlengkapan yang masih tersisa itu 1.400.000, sehingga sejumlah 100.000 itu merupakan perlengkapan yang terpakai. Dan apabila perlengkapan yang terpakai sebesar 300.000, maka pada persamaan dasar akuntansinya ditulis 300.000, tidak adanya pengurangan terhadap perlengkapan yang awal yaitu 1.500.000 dikurangi 300.000, tetapi langsung ditulis pada perlengkapan yang terpakai yang tadi yaitu sebesar 300.000. Di sini pada transaksi I merupakan pengembalian utang, di mana Ibu Linda ini mengangsur pinjaman kepada bank sebesar 300.000, sehingga pengaruhnya pada transaksi ini yaitu kas berkurang sebesar 300.000 dan utang bank juga berkurang sebesar 300.000. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, yang utang pertama itu, di mana utang pertama itu membayar pada perlengkapan, tetapi untuk pembayaran utang yang kedua ini merupakan suatu pembayaran kepada bank sebesar 300.000, sehingga pada persamaan ini berkurangnya pada kas dan utang bank, bukan pada utang usaha. Selanjutnya pada transaksi J ini merupakan pengambilan pribadi atau fraud, di mana Bu Linda ini mengambil uang perusahaan sebesar 200.000 untuk keperluan pribadinya dan menyebabkan transaksi ini yaitu kas berkurang dan modal juga berkurang sebesar 200.000. Nah, pada gambar ini merupakan suatu penyusunan persamaan dasar akuntansi berdasarkan catatan transaksi yang sudah tadi diuraikan. Nah, di sini terdapat keseimbangan antara aset dan liabilitas ditambah ekuitas yaitu sebesar 18.940.000, di mana rumus persamaan dasar akuntansi itu merupakan suatu keseimbangan antara aset dan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Untuk teknik pengerjaannya, yaitu dikerjakan oleh masing-masing individu dan batas pengumpulannya itu sampai hari Jumat. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu langsung dan nanti kita diskusikan sama-sama. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugasnya ya. Dan semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan yang akan datang, Ibu masih membahas persamaan dasar akuntansi, tetapi Ibu akan lebih membahas terhadap permasalahan pada LKPD yang telah Ibu berikan. Alhamdulillah, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.